Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Amsal Salomo bab 3 dengan judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian Amsal Salomo. Ini digambarkan Raja Daud dan Salomo, anaknya Raja Daud. Salomo akan menjadi raja. Salomo terkenal akan hikmatnya, kebijaksanaannya. Salah satunya karena mendengarkan ajaran hikmat dari ayahnya, yaitu Raja Daud. Jadi kita juga harus mendengarkan nasihat, ajaran orang tua kita. Kalau tidak nanti kita bisa-bisa salah langkah. Ya bukan berarti perkataan orang tua itu 100% benar ya. Kadang orang tua juga bisa salah ya. Tapi kita seleksi dulu ya. Kalau perkataan orang tua kita benar, ikuti. Sebab itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau nasihatnya benar, ikuti, akui, laksanakan. Maka akan kita dapatkan buah-buahnya yang baik. Di sini dikatakanlah,
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Lalu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oh, ini sering ya, siapapun ya. Oh, banyak orang juga ya, bersandar kepada pengetahuannya sendiri, pengertiannya sendiri. Gak mau mendengarkan fakta sejarah. Maunya mendengarkan dongeng. Mereka hanya bersandar kepada pengertian pengetahuannya sendiri, padahal pengertian dan pengetahuan mereka salah. Jadi janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Ini zaman sekarang ini ya, ini banyak disinformasi, banyak berita-berita salah, berita-berita hoax. Berita hoax itu adalah berita yang sengaja dibuat dengan maksud yang salah. Itu membuat orang lain jadi sesat. Hati-hati ya. Jadi kita harus saring ya, supaya kita bisa mendapatkan berita yang benar, fakta yang benar, fakta sejarah yang benar. Kita belajar tuh harus mengikuti fakta sejarah yang benar, sebab selain yang benar juga ada yang salah. Jangan kita ikuti buku-buku yang salah. Buku-buku yang salah itu ditulis oleh orang-orang yang salah juga, yang nggak benar, yang nggak tahu fakta sejarah. Bahkan mungkin mereka sendiri yang secara sengaja melencengkan fakta sejarah. Jangan dibaca buku-buku yang kayak gitu ya. Nggak usah dibeli, nggak usah disimpan. Beli, pelajari buku yang benar ya. Ini kalau nggak sengaja ya, mendengarkan ajaran yang salah ya, disaring dulu, jangan diikuti. Kita ikuti ajaran yang benar saja, kita saring ya. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Memang di sini dikatakan bahwa kalau kita sudah mengikuti didikan Tuhan, kita mendapat hikmat, kepandaian, keuntungan. Ya, di sini disebutkan baik-baiknya ya. Kita akan menjadi kaya, menjadi terhormat, menjadi sejahtera semata-mata, penuh bahagia. Tapi jangan lupa, kita juga punya salib yang mesti dipikul. Salib itu tidak enak ya, jadi kadang-kadang hidup kita tidak selalu mulus, tidak selalu senang-senang, tidak selalu bahagia. Kadang hidup kita juga agak ada sedikit susahnya ya. Itulah bagian dari mikul salib, gak apa-apa. Itu bagian dari didikan Tuhan. Kadang kita melenceng, lupa, lalu ditegur Tuhan. Kadang tegur itu menyakitkan sedikit ya, gak apa-apa. Kadang kita gagal, gak apa-apa. Jadi gak selalu berhasil ya. Tapi itulah bagian dari didikan Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kita setelah tahu didikan itu, kita bangkit, kita ngikuti yang baik, kita ngikuti yang benar. Jangan bersikukuh dengan pengertianmu sendiri, dengan bersikukuh dengan didikan yang salah, dengan ajaran yang salah. Itu orang yang bodoh, yang bersikukuh dengan ajaran yang salah. Kita ikuti ajaran yang benar, yang dari Tuhan. Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan? Dari hasilnya. Harus disaring ya. Kadang kita banyak mendapatkan itu ya, ajaran-ajarannya. Kita lihat hasilnya ya. Kalau hasilnya kekacauan, kebencian, kehancuran, kematian, itu bukan dari Tuhan. Jadi aturan jempolnya atau rule of thumb itu, kalau ajarannya baik dan dilakukan, maka hasilnya baik. Kalau ajarannya salah, dilakukan, hasilnya jadi salah, jadi jelek. Nah, kalau ajarannya salah,
tapi kita saring dan tidak kita lakukan, nah kita tetap jadi baik. Jadi kita lihat hasilnya, kita saring. Ada yang sudah diajari yang baik, tapi tidak melakukan, ya hasilnya tetap jadi jelek. Sudah diajari untuk jujur, diajari untuk saling mengasihi, diajari untuk bersahabat dengan semua orang, dengan semua agama, dengan semua suku, tapi tidak dilakukan, ya jadinya jelek. Nah, yang diajari jelek dan mentaatinya, ya jadinya jelek. Ngerti ya? Ada dua ajaran, yang satu baik, yang satu jahat. Yang diajari baik, melakukan ajaran itu, jadinya baik. Yang diajari jahat dan melakukan, ya hasilnya jahat. Nah, yang diajari jahat tetapi tidak melakukan, nah hasilnya jadi baik. Jadi kalau mungkin Anda diajari yang jahat, jangan dilakukan, supaya Anda tetap menjadi orang baik. Yang diajari baik, lakukanlah, supaya Anda tidak menjadi jahat, sebab ajaran Anda sudah baik. Lakukanlah. Yesus sudah mengajarkan yang baik, lakukan. Maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah ajaran Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang bisa memberikan yang baik itu hanya Tuhan. Iblis gak bisa. Jadi ikuti ajaran yang baik. Ikuti Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan hikmat dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Amsal berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.